Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini penuh sukacita. Haleluya. Luar biasa. Cuaca yang cukup dingin. Tadi saya berangkat dari rumah juga sudah hujan. Tadi saya pakai jaket juga. Tetapi kita telah dihangatkan oleh pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh Ibu Nelly luar biasa. Kita belajar bersama-sama di pujian yang terakhir tadi. Puji Tuhan, dia lupa sairnya. Ini belajar kita dan itu memang request dari saya Bapak Ibu. Yuk untuk firman Tuhan kita nyanyikan lagu itu. Lagu baru bagi kita, tapi lagu itu sudah sangat lama. Dan lagu itu memberkati setiap kita. Di mana hari-hari ini Bapak Ibu tadi sudah disinggung, kita sedang mempersiapkan Natal, memperingati kedatangan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kilas balik, Natal diperingati untuk pertama kali secara resmi itu tahun 336 Masehi, berarti sudah 1900 tahun lebih. Meskipun ada catatan tahun pada abad kedua juga sudah diperingati, tapi bukan di tanggal 25 Desember, antara bulan April, Maret, April dan Mei. Natal pertama itu diperingati secara resmi oleh Kekaisaran Roma, yang mana pada saat itu telah menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita membayangkan memperingati Natal, memperingati kelahiran seorang bayi mungil di atas palungan di sebuah kandang domba. Tetapi pujian tadi mengingatkan kepada kita, Allah yang kita peringati bukanlah bayi mungil yang tidak berdaya, tidak mampu apa-apa, tetapi dia adalah penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan terkait dengan pujian tadi, yaitu kita ambil dari Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Satu ayat saja. Kita sama-sama baca di layar boleh ya. Hitungan saya hitung mundur. Belum kelihatan? Sabar ya Bapak Ibu ya. Sudah ya? Ya, puji Tuhan. Biasa Bapak Ibu, namanya teknologi kadang-kadang mengalami trouble. Ya, ini Yesaya 9 ayat 5, kita hitung mundur. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Persis dengan pujian tadi. Memang pujian itu diambil dari Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya, kitab Yesaya itu
ditulis kurang lebih tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Ditulis oleh seorang Nabi Yesaya yang mati syahid, tubuhnya digergaji, dipotong menjadi 2 bagian. Latar belakang ayat ini adalah menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu lahirnya unik, kedatangannya sungguh menakjubkan. Dalam Kisah 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nggak ada nama lain Bapak Ibu. Mau 5 kali, mau 10 kali, mau 100 kali kita menyembah, kita bersujud, kita mensucikan tubuh jasmani kita, dan apapun yang kita lakukan selain dalam nama Yesus. Tidak ada jalan menuju keselamatan, menuju ke dalam surga. Hanya di dalam Yesus. Karena apa? Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dalam ayat tadi ada 4 predikat Bapak Ibu, ada 4 nama Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yaitu yang pertama, pengasih yang ajaib. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita sungguh bersyukur menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan. Jelas jalannya, jelas tujuannya, yaitu kekal bersama Yesus. Ini tugas kita semua Bapak Ibu, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, untuk memberitakan bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Sebagai penasehat, Yesus akan meningkatkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita, kepada setiap orang, jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak peduli apakah pagi, siang, malam kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tidak peduli apakah kita terus duduk diam di satu tempat. Kalau itu tidak kepada Yesus, sia-sia Bapak Ibu. Karena itu, mari terus kita renungkan dan kita lakukan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, tadi dikatakan Allah yang perkasa. Dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam diri Yesus ada kepenuhan Allah. Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia.
Seringkali saya dapat pertanyaan, bingung. Katanya membingungkan, kok 100% Allah, kok 100% manusia? Bukannya 50-50. Allah yang sama, Bapa yang kekal datang ke dunia sebagai Allah, menjelma sebagai manusia. Kenapa? Karena ada misi yang sedang Allah jalankan buat saudara dan saya. Kita diingatkan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan yang dalam Alkitab yang telah dikanonkan ini adalah firman Tuhan. Ini adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Lanjut dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa indah dan mulianya kita mengikut Yesus. Yesus itu 100% manusia. Dia merasakan dicobai. Dia merasakan haus dan lapar. Dia merasakan sakit dan sedih. Tetapi satu hal, Yesus tidak pernah tersentuh oleh dosa. Sebagai manusia, Yesus juga mati, dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Kemudian bangkit dan naik ke surga. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesus datang ke dunia adalah sebagai Bapa yang kekal. Yesus bukan hanya datang memperkenalkan Bapa Saudara, tetapi Ia sendiri akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya. Ini nubuatan yang dibuat Yesaya, yang ditulis oleh Yesaya 700 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Yesus lahir ke dunia. Tujuannya apa? Salah satu, Ia sendiri akan menjadi Bapa yang kekal. Untuk siapa? Untuk umatnya. Bagaimana caranya? Bagaimana tindakannya? Penuh kasih, penuh belas kasihan, yang selalu mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan umatnya, serta memberi harapan hidup kekal. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati pikiran kita, apakah dengan demikian tidak akan ada lagi masalah? Selama kita masih hidup, Bapak Ibu, selalu ada masalah. Terkadang Tuhan izinkan masalah itu datang. Bahkan satu ketika mengalami sampai ke titik paling rendah, betul-betul paling rendah, seakan-akan tidak ada jalan, semuanya buntu. Entah bagaimana harus kita lakukan. Seperti kita menghadapi tembok tebal, gelap gulita, tanpa ada cahaya sedikit pun.
Seringkali saat-saat seperti itu dunia menawarkan kemudahan, keindahan. Seringkali penawaran begitu menarik, prosesnya cepat, syaratnya mudah. Tetapi ingat, tidak selamanya itu berkat, bisa menjadi jerat. Dan ketika itu kita masuk ke dalam itu, akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam kita terjerembab. Karena apa? Keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi apabila kita tetap mengandalkan Tuhan, seperti Matius 11 ayat 28 dikatakan, ketika kita terpuruk, Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika Bapak Ibu menyaksikan, hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu karena saya mengandalkan Tuhan, karena kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ketika kami betul-betul terpuruk seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin tambah lagi pertanyaan. Apakah hamba Tuhan kebal terhadap masalah? Tidak, saudara. Selagi hamba Tuhan itu masih manusia, juga tidak terlepas dari persoalan. Entah itu hamba Tuhan yang menggembalakan dalam sebuah penggembalaan di gereja lokal, di wilayah, di daerah, bahkan di pusat. Atau hamba Tuhan yang melayani di marketplace. Sebagai kesaksian Bapak Ibu, cukup lama kami pelayanan di marketplace, di perusahaan-perusahaan swasta, di instansi, di lembaga pemerintah. Bahkan kami dengan tim, dengan kelompok pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Loh, apakah ada di lembaga pemasyarakatan orang Kristen? Saya lihat banyak Bapak Ibu yang berKTP Kristen. Ingat, yang berKTP Kristen. Karena orang Kristen pada dasarnya hidup dalam kasih, hidup beneran kepada Tuhan, hidup yang jujur. Sebaik apapun orang yang bagus kata itu perlu untuk kita selamatkan. Karena kami datang di sana. Hamba Tuhan juga bisa menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Hamba Tuhan juga bisa menjadi gunjingan Bapak Ibu. Hamba Tuhan juga bisa menjadi dan dijadikan fitnah. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang dilakukan, tetap masih ada cacatnya. Tetap masih ada kurangnya. Tetap masih dipandang sebelah mata. Satu ketika Bapak Ibu, seringkali kami pelayanan di marketplace, ketika kami pulang itu menerima amplop persembahan kasih. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak hamba Tuhan menerima persembahan kasih? Boleh nggak? Amin. Boleh. Saya terima itu Bapak Ibu dalam pelayanan kami di marketplace. Dan ternyata memang boleh. Itu Alkitabiah. Kita lihat itu ya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 14 dikatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini kata Paulus, bukan kata Pak Budi, bukan kata Purnomo, bukan kata Paulus. Paulus mengatakan ini. Ayat yang ke-15. Kecil ya Bapak Ibu yang baca ya. Baca ya. Amin. Kita bisa lagi.
Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Bapak Ibu bawa Alkitab? Betul nggak kata-kata ini? Coba cek di Alkitab. Ya, jangan-jangan saya salah mengutip atau Alkitab yang saya pegang yang salah. Betul ya Bapak Ibu, ada titik-titiknya ya. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Bapak Ibu pegang Alkitab terjemahan baru ya? Sama ya? Isinya sama ya? Di mana yang salah Bapak Ibu? Kita lihat. Saya punya Alkitab terjemahan baru jilid 2. Terjemahan 2. Pertama ini terbit tahun 2023. Saya beli waktu tersebut. Mungkin sekarang sudah berubah. Kita lihat apa isinya. Baca Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan yang tulisan merah saja. Sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Seperti itu apa? Ayat yang ke-14. Sekalipun itu firman Tuhan, sekalipun itu ditetapkan oleh Tuhan, Paulus bilang, saya tidak seperti itu. Saya tidak menuliskannya dalam buku kebendaharaan. Saya tidak menuliskan itu. Saya tidak mengambil itu. Saya tidak menikmati itu. Kata Paulus dalam terjemahan bebasnya. Saudara, saya belajar firman Tuhan dan belajar melakukannya. Maka ketika itu setiap persembahan kasih yang diberikan, setiap amplop yang diberikan ditempatkan di satu tempat. Setiap pelayanan ada amplop kita masukkan. Setiap ada pelayanan persembahan kasih kita masukkan. Entah isinya apa, entah berapa jumlahnya. Ternyata itu juga bisa menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Jadi kuncinya, satu ketika saya mendengar pendeta apaan itu, kurang lebih begitu. Perpuluhan aja nggak pernah memberikan. Saudaraku, perpuluhan tidak pernah diberikan karena ketika kita terima langsung kita tuntut, ketika terima kita tuntut, ketika terima kita tuntut. Satu ketika pada momen tertentu, maka tumpuan itu oleh bendaharawan dibuka, kemudian berbagi, kemudian diberikan, kemudian dibelanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Misalnya untuk kelengkapan media, kelengkapan untuk multimedia dan seterusnya yang bisa dinikmati, yang bisa disyukuri. Apakah 10%, apakah 20%, apakah 50%? Tidak Bapak Ibu, 100%. Orang mungkin akan bilang sombong rohani. Tidak saudara. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan bagian kepada setiap kita yang menjadi bagian kita. Oleh karena itu, jangan serahkan. Oleh karena itu, jangan ngaji pupuk. Tetap andalkan Tuhan. Dan satu ketika Bapak Ibu, saya kedatangan seorang hamba Tuhan saat itu.
terus dia mengalami sesuatu yang perlu uluran tangan. Saya bilang oke, satu ketika nanti kita buka. Ternyata tumpukan dari amplop-amplop tadi Bapak Ibu, ketika dibuka ada amplop yang paling tipis, isinya hanya 1 lembar. Amplopnya agak panjang tapi isinya 1 lembar, tipis, dikiranya kosong. Untung ketika nyubek itu enggak kesubek. Begitu dibuka isinya selembar kertas cek. Luar biasa. Biasa mata manusia ya Bapak Ibu, ketika pertama kali yang dilihat adalah angka nominalnya. Angka nominalnya nggak seberapa menurut orang lain, tapi bagi saya sudah wow. Kemudian saya baca di bawahnya, jatuh temponya, kedaluarsanya. Ternyata cek itu juga ada kedaluarsanya. Karena itu saat itu saya sarankan kepada para hamba Tuhan, kalau ada persembahan segera dibuka. Takutnya isinya cek dan ceknya kedaluarsa. Kedaluarsa Bapak Ibu. Nah, terus setelah kita cek ke bank saya memang kedaluarsa, saya tanya pemilik rekeningnya, ketahuanlah di mana perusahaan itu berada. Dan puji Tuhan saya punya nomor teleponnya. Saya hubungi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhannya, bosnya itu, CEO-nya itu. Saya bilang terima kasih, saya telah menerima cek. Tapi puji Tuhan, ceknya masih utuh. Apakah ceknya harus saya kembalikan? Saya nggak bilang kedaluarsa Bapak Ibu. Apa ceknya akan saya kembalikan? Dia bilang, nggak usah Pak Pur, biarkan saja ceknya di situ. Tolong kirim nomor rekeningnya. Saya kirim nomor rekeningnya hamba Tuhan yang membutuhkan sesuatu tadi Bapak Ibu, yang mendesak, nomornya itu. Saya sampaikan, ini nomornya, ini nomor. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang dikirim itu titik komanya persis seperti yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan itu. Lebih besar dari cek yang ditulis. Inilah kalau Tuhan berkenan kepada sikap kita. Karena itu jangan mudah tergoda dengan godaan-godaan duniawi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, sekalipun tidak pernah membayar perpuluhan, hingga hari ini, hingga detik ini, firman Tuhan terus diberitakan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Masih lanjut dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini benar-benar diingatkan. Ketika kekurangan jangan mengeluh. Ketika berkelimpahan jangan terus sombong. Jangan terus tinggi hati, jangan terus merasa bahwa yang lain tidak apa-apanya. Tuhan memberkati kita dengan jalan yang kadang-kadang di luar akal pikiran kita. Caranya macam-macam. Satu hal yang diingat, jangan apa maunya kita yang harus Tuhan lakukan, tetapi serahkan apa yang mau Tuhan lakukan buat diri kita. Satu ketika saya sungguh diberkati melalui orang yang bukan orang kita, saudara. Dan saat itu betul-betul kami butuhkan. Saya berterima kasih. Karena saya terima kasih kepada orang itu, berarti kita juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu bukan mall, saudara. Tuhan menyediakan segala sesuatu, kita datang nyomot masuk keranjang, kita ambil masuk keranjang, kita ambil masuk keranjang. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan yang tahu apa yang kira-kira kita mampu mengelola.
Karena apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, sepenuhnya milik Tuhan. Itu hanya titipan. Karena itu gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhir-akhir ini kita sungguh prihatin kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, bahkan bagian dari di Jawa juga. Hari ini masih bercengkrama, masih bersuka cita, makan bersama, duduk bersama. Dalam hitungan menit Bapak Ibu, semuanya rata dengan tanah. Ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan, selalu berada di bawah panji Tuhan, datang kepada Tuhan. Terima kasih Bu Kristi. Bukan hanya setahun sekali ketika menjelang Natal, atau seminggu sekali biar kelihatan rohani, tapi yang utama adalah hidup kita. Karena dalam keseharian kita, apapun kondisi kita, Tuhan itu melihat. Nggak ada dinding, nggak ada tembok, nggak ada jendela buram, semuanya transparan, terang benderang di mata Tuhan. Jangankan Tuhan, saudara, teknologi sekarang sudah begitu canggih. Saya di rumah itu kalau duduk di ruangan, nggak ngelihat apa yang terjadi di halaman rumah. Apalagi pintu saya di gerbang ada pintunya, tapi nggak pernah saya kunci. Orang buka pintu, orang masuk, kami bisa melihat Bapak Ibu di ruangan itu, walaupun nggak ada jendela. Pakai apa? CCTV. Jadi kita nggak bisa berbohong Bapak Ibu. Saya bisa berbohong sama Ibu Yeni, tapi Tuhan tahu. Dan Bu Yeni bisa melihat, Pak Pur tadi di mana ya? Di CCTV bisa melihat. Di luar gereja, ketika dipasang CCTV, kita di luar, di dalam ruang bisa melihat. Itu teknologi. Bagaimana Tuhan bisa melihat setiap gerakan kita? Oleh karena itu, nggak usah tengok kanan, tengok kiri ketika kita mau mencuri. Nggak usah tengok kanan atau tengok kiri ketika kita masih mau berbohong. Kalau kita masih mengandalkan iblis, percaya bahwa Tuhan itu melihat saat itu juga. Karena itu lakukan segala sesuatu seolah-olah, seakan-akan faktual memang Tuhan itu melihat setiap gerakan kita. Ini Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, kalau sudah keempat berarti mau berakhir ya, tapi hanya ada 4. Yang terakhir adalah Yesus adalah Raja Damai. Kenapa yang disebutkan Raja Damai? Karena hanya Yesus yang dapat mendamaikan antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena manusia, setiap kita membawa warisan dosa. Dan setiap dosa itu upahnya adalah maut. Karena itu Yesus datang ke dunia, lahir dari seorang anak darah Maria sebagai manusia, 100% manusia, supaya bisa melakukan yang namanya penebusan dosa dan maut atau kematian. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
Kita hidup dalam damai sejahtera dan dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini orang berdosa Bapak Ibu, tapi atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas karya ajaib Tuhan, kita dibenarkan. Karena kita iman, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Itu yang mendamaikan kepada setiap kita. Dan Yesus rindu kita mengabarkan kepada semua orang bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Yakin mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, setidak-tidaknya kepada diri kita sendiri yang seringkali masih dikuasai oleh yang namanya roh jahat. Itu maunya kita loh Bapak Ibu. Roh jahat itu memang mengajak, Roh Kudus mengingatkan, tergantung kita. Karena kita punya free will, kita punya kebebasan kehendak, kita bisa melakukan apa saja. Tuhan Yesus hanya mengingatkan, Roh Kudus hanya mengingatkan sebagai penasihat yang ajaib, mengingatkan, "Woi, jalannya salah." Ingat Bapak Ibu. Kita lanjut. Dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Yesus datang yang utama menyelamatkan kita adalah menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita dari dosa, membenarkan kita yang berdosa ini melalui darah Yesus, sehingga kita terhindar dari maut. Saya sangat setuju apa yang disampaikan Bapak Gembala, bahwa keselamatan itu bisa hilang Bapak Ibu. Kita sekarang duduk merenungkan firman Tuhan, siap melakukan firman Tuhan. Ketika kita melangkah dari gerbang gereja di luaran sana, entah apa yang terjadi dengan kita. Kita kembali sebagai manusia dunia atau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kalau kita yakin mau memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan, tidak selamanya, tidak harus selalu kemana-mana kita pegang firman Tuhan, kita pegang Alkitab, kita bacakan di depan orang. Tetapi bagaimana melalui hidup kita, bahwa hidup kita selalu diawasi oleh Tuhan, bahwa hidup kita selalu dalam pantauan Tuhan. Karena itu lakukanlah hal-hal yang baik, jaga integritas, etika terus dilakukan. Setiap daerah Bapak Ibu punya yang namanya kearifan lokal. Kalau saya di daerahnya istri saya di sana, budayanya, adatnya berbeda dengan di sini. Satu ketika Bapak Ibu saya datang ke rumah keluarga dan mertua yang begitu sayang kepada saya itu memberitahu, kalau disuruh dikasih apapun di rumah itu harus dicicipi, harus dimakan. Satu ketika Bapak Ibu saya disuruh makan sirih. Itu masih tahu sirih? Pinang, ninang. Jadi disiapkan pinang sirih. Itu harus. Rasanya Bapak Ibu dunia seperti berputar. Tetapi karena itu adat istiadat dan saat itu keluarga sebagai kehormatan, kita harus makan itu. Makan Bapak Ibu. Sekalipun rasanya tidak enak, sekalipun rasanya pahit. Begitu juga ketika disuguhi, kita datang ke satu keluarga dikasih kopi, diminum. Ketika sudah diminum harus habis, harus minum habis. Kalau di sini saya jagung Bapak Ibu dikasih makan dengan satu porsi yang kalau di rumah porsi itu masih kurang, kadang-kadang nggak dihabisi. Betul nggak Bapak Ibu? Begitu keluar rasa lapar mampir bangun, betul nggak Bapak Ibu? Ini di sini, tapi di sana Bapak Ibu ketika disuguhin kopi kita harus minum. Dan sebagai menghormati tamu saya pasti disiapkan teh manis.
Tapi mohon maaf ketika Bapak Ibu datang ke rumah saya kalau nggak dikasih teh, adanya air putih, bukan tidak menghormati. Nah, kalau kita datang ke 2-3 rumah, bayangkan Bapak Ibu, 3 pinang, 3 kopi, 3 kali makan, nggak tahu seperti apa. Itu tradisi, harus kita junjung. Dan ngomong terus terang. Satu ketika Bapak Ibu, saya kedatangan tamu. Baik Bung, apa kabar? Baik. Begitu, woi panas nih, buka kulkas juga saudara. Di dalamnya ada buah, diangkat keluar tanpa babi ibu makan. Makan buah itu. Coba kalau saya dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tapi itu kebiasaan yang terjadi. Kita yang nggak cocok, kita harus menyesuaikan diri karena kondisi itu. Itu menunjukkan rasa keterbukaan, kebersamaan, persaudaraan. Yuk kita jalin kebersamaan itu seperti itu. Apa yang saya rasakan, Bapak Ibu rasakan. Ketika saya haus, Bu Kristi mengambilkan air. Itu kebersamaan Bapak Ibu. Karena itu, jangan merasa kita mampu sendiri. Jangan merasa kita hanya bisa untuk kita sendiri. Teruslah berbagi, teruslah kita membangun kebersamaan supaya kita selalu ada bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus dan tetap jadikan Yesus sebagai kepala sehingga kita tidak tercerai-berai. Gunakan talenta yang Tuhan beri kepada setiap kita. Saya rindu pelayanan di tempat ini semakin hari semakin tumbuh diberkati. Tadi saya sedikit terpikir ketika Bu Nelly lupa syairnya, lupa nadanya. Andai kata, ya, ini andai kata Bapak Ibu ya, ada singernya 2-3 orang. Ini mengingatkan. Yuk mulai minggu depan kita coba bagaimana ada pemimpin pujian, ada singernya, sehingga bisa saling membackup. Pasti diberkati, semangat juga diberkati, semakin semangat sehingga gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa baru. Amin Bapak Ibu. Siap? Siapnya cuma 2-3 orang ya. Siap? Siap. Haleluya. Melayani Tuhan tidak ada capek-capeknya. Melayani Tuhan itu senantiasa akan berlimpah berkat rohaninya. Terima kasih Pak Ronald yang setia mendokumentasikan setiap kegiatan ini. Saya rindu juga kalau diizinkan Bapak Gembala, setiap yang ambil bagian dalam pelayanan, contoh seperti berdoa, baik pembukaan maupun doa persembahan, maju ke depan. Nah, ini saya sudah beberapa kali maju dalam doa. Istri saya sempat mengingatkan, budayanya berbeda, ikutin saja. Boleh awalnya kita mengikuti, tetapi dalam kita bertumbuh, tadi kebersamaan tadi saling mengingatkan, tetapi tetap dalam otoritas Tuhan, tetap dalam otoritasnya Bapak Gembala. Kita boleh punya usulan ketika Bapak Gembala keputusannya adalah demikian, kita harus taat pada otoritas. Tetapi ketika itu untuk perkembangan, untuk pertumbuhan, saya yakin dan percaya, kita doakan, kita tobat, Bapak dan Ibu Gembala pasti akan terus juga bertumbuh sehingga gereja ini bukan hanya gedungnya saja yang megah Bapak Ibu, bukan hanya gedungnya saja yang wow, orang bilang glamornya ini, tetapi jemaatnya juga diberkati penuh harapan dan kita keluar sebagai suratan Kristus terbuka. Kurang Kristen ya, di mana sih gerejanya? Jam berapa sih kebaktian? Orang akan datang.
Bapak Ibu, banyak cara kita melayani Tuhan. Tidak harus ada di mimbar. Selama saya bekerja sambil saya pelayanan di marketplace, apakah itu enak? Secara manusia tidak, Bapak Ibu. Perjalanan 5 jam dari kendaraan terakhir sampai ke titik tujuan itu 5 jam kami tempuh. Ini yang namanya misi. Saya pernah belajar misi. Yang namanya pelayanan misi itu minimum beda provinsi dan ke daerah yang belum terjangkau. Kalau kita ke gereja lain, itu namanya KKR. Bapak Ibu tahu KKR apa ya? Apa KKR Bapak Ibu? Kebaktian kebangunan rohani. Sudah ada, sudah bagus, sudah berjalan, tetapi terus dibangkitkan supaya Roh Kudus itu menyala-nyala. Beberapa waktu yang lalu saya ingatkan, ketika Roh Kudus itu menyala-nyala, jangan dipadamkan. Ketika Roh Kudus itu mulai bekerja, jangan dipadamkan, tetapi terus siram bahan bakar dengan merenungkan firman Tuhan. Biar hidup kita diberkati. Bukan hanya kita sendiri, tapi dimanapun kita tinggal, banyak jiwa yang terjangkau. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? 2 Korintus 5:21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh iman. Tadi sudah saya ulas Bapak Ibu, bahwa kita bukan tidak berdosa, bukan dihapus. Dosa tetap melekat, dosa tetap ada, tapi sama Tuhan dibenarkan. Dihapus oleh Tuhan, bukan terhapus, dihapus oleh Tuhan. Seperti yang akhir-akhir ini kita baca dalam berita, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang luar biasa telah memberikan yang namanya amnesti, abolisi, rehabilitasi kepada mereka-mereka yang dalam tanda kutip mengalami kriminalisasi atau demi kepentingan yang lebih besar, maka mereka hukumannya dihapuskan, maka mereka diampuni kesalahannya, maka mereka direhabilitasi, berarti dipulihkan nama baiknya. Kita juga dipulihkan nama baik kita Bapak Ibu, yang tadinya terputus dengan Tuhan karena dosa, disatukan kembali oleh Tuhan. Kita bersatu lagi di dalam Tuhan. Oleh karena itu, teruslah kita bersyukur. Enggak ada satupun orang yang tidak tersentuh dosa. Alkitab mencatat semua orang berdosa. Semua orang, termasuk saya dan saudara. Kalau di tempat ini ada yang mengaku dirinya tidak pernah tersentuh dosa, tidak pernah tersentuh dosa, saya ragukan kemanusiaannya. Karena Tuhan bilang semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat manusia menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah, menjadi yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Dan upah dosa adalah neraka, maut. Kalau hidup penuh dengan dosa, maka akan mati kekal
Itu bedanya Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak bertobat, kekal matinya di neraka. Bagi orang yang bertobat, kekal hidupnya di surga. Sedikit sekali bedanya. Jurang pemisahnya tipis sekali. Oleh karena itu, tetap pelihara keselamatan yang telah Bapak, Ibu, Saudara kita semua peroleh, agar keselamatan itu tidak hilang. Dalam Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kuncinya jelas Bapak Ibu. Hanya ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, maka sukacita, damai sejahtera, kelimpahan hidup seperti gelombang laut yang membara itu akan kita alami dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, kuncinya hanya taat, patuh melakukan perintah Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mampu melakukan perintah Tuhan untuk menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau? Niat Bapak Ibu Saudara, itu yang penting. Kita sudah dalam tracknya, kita mulai melangkah menuju arah yang benar. Itu yang penting, sehingga kita bertumbuh dalam pelayanan. Anak-anak muda, ada yang muda ya, ada satu. Ayo anak muda, terus melalui Tuhan, terus bergerak maju, ambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari yang kecil. Saya rindu tidak selamanya Bapak Gembala jadi pemusik yang di situ saja, tetapi kita semuanya kita belajar musik. Kita sudah belajar menjadi pemimpin pujian, singa. Kita sudah belajar membawakan firman Tuhan. Yuk kita semuanya terlibat dalam pelayanan. Yuk kita terlibat dalam melayani Tuhan. Jangan terpaku, aku nggak ngerti, nggak ada. Hikmat yang dari Tuhan melebihi semua ilmu yang kita peroleh di dunia ini. Sekali lagi, perhatikan, lakukan perintah Tuhan. Dalam Roma 13 ayat 8 kelihatannya ini ayat terakhir Bapak. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Berarti kalau jangan berhutang, berarti jangan ngutangin gitu ya. Jangan berhutang, jangan mengutang. Karena itu pendekatannya adalah kasih. Pengertian berhutang dan hutang bukan semata-mata yang bersifat kebendaan, harta benda, jasmania, tetapi juga dalam melayani Tuhan, tetapi juga terkait dengan yang sifatnya rohani. Kalau kita punya saudara yang belum bertobat, itu hutang kita kepada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga jiwanya juga dimenangkan. Ini hutang kita. Supaya kita tidak berhutang apa Bapak Ibu? Layani dia. Bagaimana caranya? Dengan hidupmu yang penuh kasih, dengan hidupmu yang diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hidupmu yang sesungguhnya. Kasih dia dengan kasih yang mula-mula, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak diembel-embeli dengan
niat-niat di dalam hati pamrih. Ini maknanya Bapak Ibu. Karena itu kita jangan berhutang. Lakukan itu kepada seluruh isi rumahmu. Kalau bapak yang istrinya belum bergereja, yuk kita ajak bergereja. Kalau bapak-bapak yang istrinya masih hangat-hangat kuku, yuk kita hangatkan benar-benar mengikut Kristus. Begitu juga ibu-ibu. Mari bapak-bapaknya kita ajak ke gereja. Kita ajak dekat dengan Tuhan. Ke gereja, kata Bapak Gembala, bukan rutinitas hanya datang supaya dilihat orang, tapi benar-benar kita datang kepada Tuhan, meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Kita diberi waktu 24 jam, sisakan 2 jam untuk Tuhan setiap hari itu. Kalau ada suami, istri, anak-anak yang rajin ke gereja, tugas kita semua untuk mengunjungi mereka, mengajak mereka, mendekati mereka, bahwa betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan. Enggak juga kita kunjungin Bapak Ibu rame-rame, kita datangi, menunjukkan kasih kita kepada mereka, menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya mereka mengikuti jejak dan langkah kita. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Nggak ada urut kacang. Oh, yang tua akan mati duluan. Enggak, Bapak Ibu. Kalau ada yang muda yang mau duluan juga silahkan. Itu ya. Nanti nggak ada yang tahu. Karena itu, beribadahlah, sembahlah Tuhan, ikutlah Tuhan. Seakan-akan bahwa hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara, itu tidak tinggal sebentar lagi. Sedangkan harta duniawi pada akhirnya akan kita tinggalkan, atau dibawa banjir bandang, atau kebakaran, atau terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita. Karena semuanya adalah hanya titipan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari terus kita bertumbuh di dalam iman, di dalam mengiring Tuhan, dan supaya hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon izin Bapak Gembala boleh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat firman telah kami dengar. Firman kembali menguatkan kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan roh kami Tuhan. Terus Tuhan mengasihi Engkau, dengan kami melayani Engkau, melakukan segala perintah-perintah Bapa. Sebab itu yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, yaitu mengasihi Engkau Tuhan dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya sudah firman Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Bapa senantiasa memakai hamba-Mu lebih lagi. Jadi segera berkat untuk setiap kami. Bukan terus Tuhan melayani Engkau Bapa, berkati keluarga, berkati anak, cucu, menantu, dimanapun, dalam kasih Tuhan, dalam berbahan kebaikan Tuhan. Kemudian juga kami menerima firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan mengambil bagian menjadi remah dalam hidup kami, sehingga hidup kami sungguh dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Purnomo bersama Ibu yang telah menyampaikan firman Tuhan melayani
kita di pagi hari ini. Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Purnomo bahwa memang sebaiknya kalau berdoa maju ke depan. Nah, siapapun kita maju ke depan, berdoa untuk menghadapi jemaat. Karena kita berdoa, ya kita berdoa harus menghadap ke audiens yang jemaat yang hadir, dari itu istri saya, Bu Tarni, Bu Makti, siapa yang sering berdoa, Pak Purwadi, Bu Christine, dan siapkan diri kita untuk bisa depan berdoa. Dia juga singer ya, sebaiknya memang ada singer untuk bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena memang saat kita itu tampil, kadang lagunya udah hafal. Tapi kadang ketika kita diminta kata ya juga begini, saudara. Saya pernah sering bahkan karena pada waktu saya main musik 17 Agustus tiba-tiba blank. Untung aja itu pemainnya kan lengkap, ada gitar, ada bass, jadi saling melengkapi. Akhirnya nggak tahu kalau saya itu lagi blank dengan main musik saya dengan lagunya itu. Jadi memang harus seperti itu, tidak harus jemaat banyak, karena kita percaya kita lakukan untuk Tuhan. Mau sendiri, mau berapa orang, kita lakukan untuk Tuhan. Tidak tergantung jemaatnya banyak atau sedikit, kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan di tempat ini jemaatnya ya lumayan di atas 10 kalau ibarat. Coba kemarin saya ikut Natal di Upri dan Tioso, tempatnya Pak Lili, itu jemaatnya cuma sedikit di saudara, nggak sampai 6 orang. Itu pun sudah tua semua. Gimana caranya tahu ya? Pas nyanyi, cuma nyepring maju ke depan. Nah, yang maju itu udah tua banget, nggak ada di sini yang setua. Udah tua banget. Bukti ini udah tua tapi lebih tua di sana, Bu. Lebih tua di sana. Hanya berapa orang? Ya 3 orang. Pendetanya banyak. Pendetanya 5. Pak Lili, terus ada 2 perempuan, terus ada 2 yang dari Solo, sehingga pelayanannya sana itu jam 1 siang. Pendetanya banyak. Ya Pak Papa, di sini pendetanya paling 2. Jadi 2 kalau nambah lagi. Semua untuk kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita harus semangat memiliki spirit loyalitas, dedikasi di dalam pelayanan. Karena Tuhan cari hati yang seperti itu, hati yang betul-betul memberi dirinya untuk Tuhan. Sekalipun kita terbatas, sekalipun kita banyak kekurangan, Tuhan tidak perhitungkan itu. Karena kita ciptaannya Tuhan, dia juga tahu sebenarnya. Tuhan itu sangat tahu apa ukuran kita, apa kelebihan kita. Tuhan sudah tahu ya. Tapi kalau Tuhan meminta kita untuk layanilah dengan sepenuh hati. Karena Tuhan gak nyari yang sempurna, yang terbaik, yang suaranya api, yang suaranya solidi. Tuhan tahu. Dan lewat kekurangan itulah kita sempurna di dalam Tuhan. Pengumuman untuk ibadah khususnya di acara Natal kita kemarin, ibu-ibu sudah share konsumsinya. Nah, nanti dibahas lagi karena ada beberapa hal yang belum terkait dengan yang lain-lainnya. Dan saya ingin walaupun kita sedikit, kita dalam acara ya tidak kalah dengan lainnya. Oleh karena itu kemarin saya sudah buat bahwa setiap kita ada kesaksian dari setiap keluarga, ujian, lewat kesaksian, dan juga lewat doorpress yang harus kita bawa. Memang saya ada undangan, tetapi hanya dari pabrik
Zoom. Nah itu pun juga kemungkinan juga nggak bisa hadir karena waktunya adalah tanggal 25, kemungkinan juga mereka ibadah. Tetapi memang biasanya ya kita tetap meminta karena Zoom ini ketuanya adalah saya sendiri. Sehingga saya tantangannya diundang sana, diundang sini. Nanti sore tantangan lagi di tempatnya Pak Gito. Nah, saya ngomong sama istri saya kemarin, biasanya itu kalau pagi itu Natal hujan. Adalah Natalnya sore. Ada namanya ya dalam acara kita ada undangan beberapa orang dari Zoom, tetapi kemungkinan juga mungkin nggak bisa hadir. Berarti kita siap-siap saja. Artinya konsumsinya bisa mencukupi terus. Dan yang kedua adalah tentang renovasi pembangunan Pasturi ya. Dananya itu sudah cair di tanggal hari Jumat sore kemarin dikabarin, dan harapan dari Kesra secepatnya dipergunakan kaitannya dengan LPG tanggal 30 tidak. Oleh karena itu tukangnya mungkin dari Pak siapa? Bapak dia. Saya minta dari tetangganya Pak Ratme dulu cepat biar kerja yang simbah-simbah kemarin. Rumahnya sebelahnya Pak Ratno. Biasanya tukang itu dia nyaking. Jadi kerjanya itu dia nyaking sendiri. Apa namanya tukang apa? Itu cepat sekali dia masak. Pak Wario ya? Oh Ya, Pak Wario. apa cepat dia lah Bapak. Ketambah Itu bagus itu Pak Wario. Pak Wario. Jadi tanpa pakai gabungan itu bisa transfer tunai. Ya nggak apa-apa nanti. Kalau tukang lain itu pasti masih pakai digabungi dengan lain. Itu Pak kalau Wario nggak apa-apa. terus pakai Dihubungi Pak Wario. Kemarin kan yang masak kan Pak Wario sama Pak Sunar. Iya. Agak lambat, tapi Pak Wario itu cepat dia apa Ya, namanya, mulai dari repo sama ngalus Pak cepat Budi dia. mintanya siapa saya peduli. Mintanya dengan siapa saya peduli. Oh iya. Pak Wario sama Pak Kiat gimana? Iya Pak Wario sama Pak Kiat. Karena kalau saya lihat Pak Kiat itu dia lebih ke kayu, masak kayu, masak ini. Jadi ini tetapi untuk masak batu atau apa itu rodok lama juga dia. Agak lambat Pak Kiat itu lebih ke apa ya? Sangat apa? Teliti, dia sangat teliti orang. Itu membuat dia orang produk suwi. Jadi Pak Wario itu cepat dia. Kemarin itu waktu dia ngalus ini hanya 2 hari, dari sini sampai sini 2 hari. Nah, saya lihat Pak Kiat itu satu berapa meter ini ya kayunya itu 1 hari. Pak Wario itu Biasa nunggu siapa? saya berharap Pak khususnya masang batu loh, khususnya masang itu. Jadi berharap ya itu karena dana kita terbatas, jadi kita cari yang memang Kira-kira kapan? Hah? Kira-kira kapan? Kalau besok gimana?